Bisa dibilang ya penari balet. Aku mulai balet dari umur 2,5 tahun. Aku ikut YGP 2018 sama 2019. YGP itu jadi ya mirip-mirip kayak lomba lah, ada semifinal, ada finalnya. YGP aku latihannya setahun, satu tarian 1 tahun. Aku ingat banget waktu itu hari pertama guru aku suruh bilang, "Pagi kamu makan pisang aja ya satu." Terus kayak kita kan belum jaga makan kan, jadi berat badan aku tuh 39 gitu. Aku juga sering ngomong ke guru aku sih, "Miss, aku capek, Miss." Terus kayak, "Miss, aku kayaknya nggak bisa, Miss, aku mau duduk." Apapun yang terjadi aku jalanin dulu aja lah. I don't really think like that. Ya pokoknya ya aku nggak jahat dan ya tetap tulus, baik. Seperti Rebecca, hatinya tulus, latihannya giat, ya bisa juara satu. Jadi di luar sana juga harus fokus, ya kan? Kaki kanan bawah, kaki kiri atas. Terus jadi miring gitu kan. Terus waktu itu sempet jatuh, jadi udah di atas itu, terus aku crash dulu ke bawah gitu. Halo, akhirnya ya. Tuh, dari tadi kita nunggu nih. Mau opening dulu? Boleh? Iya, boleh. Halo teman-teman Tulus semua, welcome back. Selamat datang kembali ke channel YouTube dan IG Live Tulus Water. Hari ini kami ada 2 bintang tamu yang sangat spesial. First of all, co-host kami, mungkin teman-teman semua pasti udah kenal ya, artis Korea pertama yang bisa lancar bahasa Indonesia, Lee Jong Hoon. Ya, annyeonghaseyo. Next, kami ada special guest kami bener-bener, Rebecca Alexandria Hadibroto. Silahkan memperkenalkan diri, Rebecca. Halo teman-teman, nama aku Rebecca Alexandria Hadibroto dan umurku 15 tahun. Oh, 15 tahun, masih muda ya, kelihatan kayak 14 tahun ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong, saya kan pengen tahu ini Rebecca itu siapa sebenarnya? Kamu itu siapanya gitu? Kok bisa hadir di sini gitu? Aku ini bisa dibilang ya penari balet. Aku mulai balet dari umur 2,5 tahun. Jadi ya kira-kira 2,5 tahun, anak saya 3 tahun aja nggak bisa nurut. 2,5 tahun masa balet, beneran? beneran. Waduh, oke, terus? Berarti ya ada sekitar 8 tahun, 7-8 tahun lah. Oke, jadi penari apa? Balerina. Oke. Balerina. Ya. Kagum ya. 15 tahun, dari 2,5 tahun udah balet, mulai. Anak saya ini harus saya mulai nih ya. Mungkin sebelum cerita sedikit prestasi Rebecca, coba sebelumnya tuh kamu bisa 2,5 tahun mulai balet tuh ceritanya gimana? Pengen sendiri atau dengan guidance atau didorong orang tua? Gimana sih awal mulanya? Kalau mami aku sih emang dari dulu lesin aku semuanya sih. Jadi dari piano, gitar, biola, nyanyi, multi-talented banget ya. Ya pokoknya dilesin semuanya karena mami aku percaya kayak kalau misalnya diajarin dari kecil pasti bisa gitu. Jadi balet ya salah satunya sih. Nah ini kan belajar banyak tadi bilang piano, apa nyanyi apa segala. Kok larinya ke balet itu kenapa? Semuanya juga tadinya kan biasa aja. Cuman tiba-tiba guru aku kayak ngomong, Beka mau ikut lomba ini enggak, lomba itu enggak. Terus karena dipakai waktu untuk latihan, jadinya ya les-lesnya jadi ya harus stop sih. Oke, jadi fokusnya ke balet gitu ya. Oke. Mungkin Beka, aku kemarin sempat baca-baca, kamu salah satu prestasi yang paling menonjol dan prestigious dari Beka itu memenangkan YAGP ya, Youth American Grand Prix pada tahun 2018 ya. Oke, kita kan nggak biasa di dunia balet nih. Boleh nggak ceritakan sedikit dong YAGP itu apa sih dan bener. kamu mungkin di kategori mana atau pencapaiannya gimana? Aku ikut YGP 2018 sama 2019. YGP itu jadi ya mirip-mirip kayak lomba lah, ada semifinal, ada finalnya. Nah, kalau misalnya ada final itu bakal di Amerika, makanya Youth American Grand Prix. Nah, untuk yang 2019 itu juga sama di Amerika. Mulanya tuh aku pertama kali ikutnya di Shenzhen. Shenzhen itu untuk yang kayak sebelum finalnya. Habis itu baru di Amerika yang 2018 sama 2019. Nah, itu berarti juara satu berarti ya. 2018 sama 19, 2 tahun berturut-turut itu kan berarti prestasi yang luar biasa. Nah, tapi pingin tahu, saya itu nggak terlalu tahu itu maksudnya ajang seperti itu. Nah, ajang itu seberapa susah sih? Berapa orang yang total ikut sampai bisa jadi juara satu tuh? Waktu itu sih dibilang sekitar 10.000 orang. 10.000 orang? Ya, itu sebelum yang final. Yang final iya. only like around 500. Jadi 500 pun udah banyak banget loh, udah bisa juara satu berturut-turut 2 tahun ya, luar biasa. Nah, tapi ini saya agak emosi nih. Kenapa segitu hebat, kenapa berita Indonesia nggak keluar-keluar? Saya orang Korea aja tinggal di Indonesia, keluar berita saya. Kenapa? Ada apa ini? Berarti karena itu Tulus berarti harus beritain lebih banyak ya. Oke. Jadi harusnya mungkin Indonesia harus lebih appreciate dalam arti yang
anak-anak yang bangsa yang luar biasa yang seperti ini ya. Mungkin kalau menurut Becca, kenapa sih aku juga dengar cerita Becca tuh pertama dari media internasional malah, bukan dari media Indonesia sendiri. Kalau menurut Becca di dunia balet itu kenapa? Kenapa sih nggak begitu diliput di media Indonesia dan media lokal? Karena emang pada awalnya balet kan dari French kan. French kan di sekitar Europe sana kan. Nah, juga orang Indo kayaknya kurang apa ya, masih belum bisa appreciate art of ballet dan ya dimengerti karena kan emang jarang gitu di sini dan mulai balet kan juga mulai ini kan. Jadi ya dimengerti sih. Soalnya banyak orang awam pikirnya itu ballet itu mahal dan ballet itu susah. Makanya mungkin kita tertarik cuman susah untuk mendekati gitu mungkin ya. Gitu. Oke, mungkin sebelum kami lanjut lagi, ada klip singkat, klip dari Becca pada waktu final di YAGP. Mungkin kita tonton bareng-bareng dulu ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Saya itu lihat video aja tak tiktok. Nah, ini berarti ini tahun tadi 2019. Ini ajang yang tadi ceritanya apa? Ajang sekali lagi biar orang tahu semuanya. Youth American Grand Prix. Oh, pelan-pelan. Kayak uncle-uncle gini nggak pinter Inggrisnya susah ya kan. Youth American Grand Prix. Disingkatnya YAGP. Oke, nah yang ikut hampir 10.000 orang, finalnya 500 orang dan Rebecca yang juara satu yang tadi itu ya. Dari performa luar biasa itu. Saya lihat sih memang saya nggak terlalu tahu ballet tapi bagus itu tadi. Ya, so tahu biasa uncle-nya. Oke, jadi pas ikut ajang itu orang tua ikut? No, never. Jadi kamu sendiri? Anak mandiri ya? Uncle tua gini aja masih lapor ke orang tua saya loh. Ya. Pas awal datang itu kan luar negeri orang nih, negara orang lain nih. Tekan nggak tekan? Deg-degan sih, soalnya kan di situ kan Inggris semua kan, language-nya beda dari kita Indo, ya sedikit deg-degan. Tapi ya waktu itu aku juga nggak sendiri sih, aku sama teman aku 2018 sama Indira, 2019 sama Ilona. Kategori kita beda. Oh beda, tapi teman ada temannya. Jadi ditemenin. Biasa kalau sebelum kompetisi gitu tuh kamu ada rutin atau ada apa sih mungkin pre-game rutin lah ya sebelum tampil tuh kamu biasa ngapain aja untuk mempersiapkan diri sih? Oh yang pasti warm up. Warm up, terus kita cek-cek ada yang ketinggalan nggak dari kepala sampai kaki kan. Ada headpiece, kostum juga ada, kadang ada tangannya. Terus make upnya udah oke atau enggak, anting-antingnya, abis itu point shoesnya dijahit enggak, takutnya kan copot-copot sedikit. Itu udah pasti warm up segala macem. Terus ya pasti berdoa supaya all the best. Terus ya latihan-latihan sih. Jadi tadi cerita kan 2,5 tahun udah mulai kenalin balet sampai menuju ke lomba yang tadi apa namanya sekali lagi? YAGP. Iya, itu perjalanannya coba ceritain biar Om tahu, biar anak saya ini baru datang nih 3 tahunnya dari tadi nggak bisa nurut nih. Coba ceritain. Yang pasti lama banget karena YGP kan juga 2018-2019 jadi kan ya lumayan akhir-akhir kan ya. Mulai-mulai juga pernah internasional dulu, pernah di Taiwan, Malaysia, Singapura, Shenzhen, udah keliling Australia, dunia ya. ya pernah. Karena itu kayak apa ya, dulu kan YGP aku latihannya setahun, satu tarian 1 tahun. Jadi 2018 mulainya dari setahun yang lalu berarti ya 17 mulai belajar gerakannya. Nah kategori aku, Becca sekalian mau nggak kan ada kompetisi di luar sekalian biar kayak latihan mentalnya, latihan kayak how di panggungnya nanti gitu sih. Oke. Mungkin mau nanya lagi Becca, kamu kan pasti pencapaian tuh udah kompetisi ikut di mana-mana nih. YAGP tuh apa sih prestige-nya? Apakah dia mungkin antara junior paling nomor 1 atau ceritakan sedikit mungkin background dari YAGP? YAGP sih lumayan terkenal karena semua dari YGP, jadi YGP itu not only competition, dia juga ada scholarship buat ke company kan, balerina it's a job juga kan ya, job kamu diterima ke company mana, dan semua dari YGP biasanya itu bagus-bagus sih, makanya dia terkenal dan plus udah tua, maksudnya udah lama gitu. One of the oldest competitions lah ya. Berarti sangat bergengsi juga, sangat bagus lah intinya ya, itu ya berarti Rebecca itu segitu baik ya, segitu luar biasa bisa juara 1. Ini ada Koko botak yang ganggu terus aja ya. Iya itu ada bos saya itu ya. Pokoknya sekali lagi teman-teman. Nah,
seperti Rebecca, hatinya tulus, latihannya giat, ya bisa juara satu. Jadi di luar sana juga harus fokus, ya kan? Ada yang ingin tanya lagi? Iya boleh. Jadi mungkin Becca, tadi kan kita sempat ngobrol, balet itu nggak begitu diliput di media nasional karena mungkin lebih diketahui di kalangan menengah ke atas. Sebagai seni dan hobi juga cukup mahal ya biayanya. Pengalaman Becca gimana di dunia seperti ini? Adakah cerita atau challenge yang bisa di-sharing dengan kami hari ini? Challenge udah pasti banyak. Pertama, how to keep you motivate, not only mind, body juga kan. Karena kan banyak soal body kan, ya body yang mesti bagus. Keep healthy, keep the routine. Routine kan juga bosen kali ya, cuman bangun, balet, terus latihan sampai malam, pulang lagi kayak gitu, bertahun-tahun gitu ya pasti. Itu pasti challenge. Terus kalau aku sih ya pasti susah, dan aku kan juga homeschooling kan ya, jadi Homeschooling. ya homeschoolingnya juga mulai sih, mulai kelas 6 awal. Jadi kelas 6 aku cuma masuk sekolah kayak seminggu, and then my teacher say like, Becca ini ada lomba nih YGP, kamu mau ikut gak? Tapi kalau kamu mau ikut, kamu harus stop sekolah karena ini Lebih kan fokus. iya lebih fokus, we need time to practice kan. Karena kan muscle juga butuh waktu, nggak sehari Iya. jadi kan ya. Jadi mau homeschooling guys kayak ya udah oke, aku sih oke aja gitu, dan besoknya langsung homeschooling. Terus jadwalnya sih lumayan berat sih, mulainya dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Dan itu kan balet dan kayak gitu bertahun-tahun ya, pasti itu agak stres lah ya. Belum nanti berat badannya naik, belum nanti ini hari ini kurang bagus narinya. Ya itu agak susah, tapi aku bersyukurnya ya hari pertama homeschool tuh banyak orang kayak bilang, masa sih kamu pilih balet, nanti kamu cari kerja tuh susah, balet kan nggak diterima di sini gitu. Ya tadinya aku juga kayak ya udah sih ya gitu ya, I don't really mind to other people saying like that, tapi ya pasti mesti tahu, oke, aku kalau mau balet aku mesti fokus gitu ya, ada priority-nya. Terus aku kan homeschooling like 3 until 4 years kan ya, mulainya kayak 2017. Terus tadinya pertama aku sendiri, terus kayak 3 bulan, 4 bulan ada 2 orang masuk homeschooling juga. Jadi kayak teman-teman balet ya juga? lumayan ada temen lah, kayak ya kayak ternyata ada yang sepikiran gitu, nggak cuman aku yang kayak fokus di balet doang. Jadi bertiga kan ya. Abis itu like around 6 months abis aku YGP kan aku menang kan. Terus orang kayak langsung bilang, oh si Becca nih bisa menang. Terus dia ngapain, dia kan homeschooling latihan. Jadi orang kayak mulai lihat, oh jadi emang butuh kayak gini kalau mau menang-menang gini kan. Maksudnya banyak orang tua yang kayak, aku mau anaknya menang, cuman latihan seminggu sekali gitu. Setengah-setengah doang. Iya, dan sedangkan ya apapun yang kamu lakukan nggak cuman balet, sekolah, atau apapun itu kan mesti 100%, nggak 1000% gitu kan ya. Keren, Jadi ya orang-orang mulai, oh ya udah deh anaknya homeschooling. Dan maksudnya kan kita di Asian kayak gini kan, akademik kayaknya penting banget kan ya. Benar. Banyak orang yang nggak setuju gitu, dan pandangan orang ke aku gitu yang balet kan waktu itu juga belum menang-menang kan, jadi ya mungkin kayak agak ini anak apaan sih gitu. Yakin nggak sih? Iya, apalagi akademiknya juga ya. Waktu itu sih keluarga besar ya, pernah sempat kayak Khawatir. khawatir, marah-marah kayak ini kenapa sih? Padahal waktu itu belum internasional, baru kayak ke Surabaya lomba, tapi ya ada kayak kurang kesepakatan lah ya. Tapi ya lama-lama lumayan. Sekarang yang homeschooling udah 10 orang, lumayan banyak. Plus karena apa ya, Marlupi kan juga lumayan ternama ya kan, udah lama, udah 85 tahun kan. Jadi mulailah internasional, lomba-lomba ini, lomba-lomba itu, dan mulai berani gitu kan. Tadinya kayak takut-takut kayak buang duit, buang waktu buat apa sih? Tapi ya guru aku bilang ya mau gitu ya. Apa ya? Kalau nggak coba-coba ngapain gitu ya kan. Jadi ya try lah gitu. Oke. Nah ini ada saya pertanyaan, kalau misalkan balet ini kan tahunnya kan mahal nih. Nah kalau Rebecca sendiri keluarganya gimana? Keluarga yang ada atau memang orang tua bisa full support agar Rebecca bisa lakuin ini semua atau gimana? My family ya so-so lah ya. Kita nggak sampai kayak kalau beli mobil yang the best, tapi paling nggak kita bisa survive gitu kehidupan. Ya sebetulnya agak susah sih buat balet, karena pertama balet itu kan mahal emang, karena kan katanya historia balet kan it's a sport for bangsawan kayak queen or something. Nah kalau queen udah kayak gitu mah udah, maksudnya apa ya, bajunya, stocking, ya Aksesorisnya. kayak gitu udah harus yang top lah Iya. gitu. Dan plus ya balet kan apa ya, lumayan mahal lah kan. Point shoesnya bisa point shoes yang kayak gitu Ya, udah kan. yang ya biasanya sampai dia berdiri itu. Jinjitnya sampai Itu
paling murah waktu itu kayak dulu ya, itu 700. Sekarang udah sejuta sih paling murah. Paling murah. Ya, dan kalau misalnya latihan tiap hari kan nggak mungkin bertahan. rusak. Ya nggak mungkin bertahan dua bulan, paling sebulan udah mesti ganti. Dan ya kaki orang memang beda-beda sih. Kalau aku kan waktu itu karena latihannya fokus, kayak lama kan, waktu itu 12 jam. Jadinya sebulan langsung rusak. Dan kalau misalnya sebulan sejuta, setahun tuh berapa gitu. Iya, iya. Itu Costnya baru cepet sekali ya. dan itu baru sepatu balet. Iya. Belum Belum stocking, ya belum les, belum stocking, belum leotard, dan stocking itu juga kayak gampang rusak ya kan. Iya Stocking kan kan gampang baret sobek itu, ya? sobek. iya, nanti kalau misalnya kena makeup nggak bisa, mesti beli baru, apalagi kalau mau lomba warnanya mesti bagus kan. Dan plus itu sepatu balet kan belum pita yang buat sepatu balet, belum karetnya. Ya pokoknya it's expensive, ya pasti susah lah. Kayak waktu itu juga sempet kayak aduh ini gimana ya, ini nggak punya duit, ini gimana gitu. Tapi ya udah jalanin aja, nggak usah pikirin itu. Nanti kalau emang harus ya pasti ada jalannya lah. Jadi ya just go for it lah. Kalau ya susah sih kayak gitu. Mungkin selain cost di Kostum. kostumnya, ngelesnya, selain itu kan kamu mungkin teman-temannya juga peersnya yang tadi kita bahas yang mungkin lebih kalangan menengah ke atas. Apakah Oh, ada iya. cerita-cerita atau challenge nggak sih yang kamu socially harus ngalamin nih selama ngeles grup les untuk dengan teman-teman balet? Sebelum aku homeschooling itu lumayan kayak Sekolah apa tadi? Sekali lagi tadi. Oh, sekolah apa ya? Yang tadi sebelum homeschooling kan Oh, sekolah. aku sekolah di Penabur. Oke, oh. Penabur juga terkenalnya kan menengah ke atas kan. Jadi ya agak susah sih waktu itu juga sekolah, agak ya perlu bantuan dari keluarga besar sih buat bayar sebulan. Waktu aku sebelum homeschooling agak susah karena kan ya pasti minder lah ya. People my age waktu itu kan kayak pernah kan zaman Smiggle, Sarasa, Smiggle. tas Smiggle, kotak-kotakan Smiggle. Stationery termahal ya? Itu Ya. saya juga ingat, saya beli setiap hari waktu itu. Aduh, oke, terus ya. Ya pasti agak minder lah kayak like people 30 anak sekelas aku Smigglean semua. Oh, Terus wow. kayak ya tapi ya I don't really mind karena ya udah sih ya gitulah. Aku juga tahu my prioritas kan balet, dan teman-teman juga ya just ya oke gitulah ya. They not like judge people by the Cover. money ya, by the cover. Ya pasti teman-teman aku juga oke sih. Terus tapi kayaknya sekolah sih not really that problem sih. Cuman waktu itu di balet sih ya. Waktu itu kan I don't really aku nggak punya money kan ya kan. Terus waktu itu tuh sebelum aku mulai international ada lomba namanya AGP, Asian Grand Prix, ada di Hong Kong. Itu tahun berapa ya? 2015 I think. Ya, jadi masih kecil kan ya. Itu pertama kali Marlupi mulai internasional. Dan waktu itu tuh kelasnya tuh disuruh pay gitu kan. But I don't have any money gitu. And like teachernya saya ya udahlah nggak usah bayar, kamu ikut aja gitu. Tapi kan pasti ada orang misunderstanding lah ya, kayak ini apaan sih, pilih kasih ya gurunya. Ada yang syirik, ada yang pilih Tapi ya waktu itu something happen, tapi ya aku ya udah tulus aja lah, udah kayak whatever lah, kayak yang penting aku juga bukan orang kayak aku deketin gurunya karena gurunya baik, aku nggak suruh bayar gitu lah, ya kan, kayak apapun yang terjadi aku jalanin dulu aja lah. I don't really think like that. Ya pokoknya ya aku nggak jahat dan ya tetap tulus, baik, nggak nggak kayak aku baik sama gurunya ya biar depan dia belakang kayak tetap sama. ya kayak gitulah. Dan kamu tahu sendiri lah ya, itu intensinya semua dengan tulus hati dan kamu jalanin without bad intention. Saya obrol sama dia kan 15 tahun ya, kayak lagi obrol sama orang udah 25 tahun, kayak dewasa banget gitu mindsetnya. Orang tuanya full support, dia tahu terima kasih sama orang tuanya juga. Jadi di luar sana teman-teman juga, kalau selama kita tulus melakukan sesuatu itu pasti ada hasilnya. Nah dia udah 15 tahun, prestasinya luar biasa, 2 tahun menangkan ya dari 2018 back to back 19. ya. Saya sampai sekarang nggak ada yang menang itu kompetisi kayak gitu. Saya cuman menang yang lain ya, tapi itu nggak usah dibanggakan. Saya berebutkan nggak mungkin bagus ya, ini kan ya gitu ya. Boleh lanjut terus. Baik, iya mungkin kemarin aku sempat ada nonton beberapa video, ada sempat diceritakan kamu itu kadang kalau lagi les balet hanya makan 2 kentang rebus loh seharian untuk bisa latihan balet itu.
gimana bisanya, dan terus semangatnya dari kenapa mana tuh? begitu tuh? Coba ceritakan sedikit. Aku 2 kentang aja kalau kerja seharian nggak sanggup. Ya dari kelihatan sih dari poster tubuhnya ya, maksudnya dia ya maksudnya bercanda, nggak apa-apa. Ya gimana Bener. awal ceritanya itu? Balik lagi ya, waktu pertama-tama kali homeschooling itu kita mulai diet. Kan udah tau kan, balet tuh kan pakaiannya ketat kan, jadi mesti diet lah ya. Jadi kayak kurusnya orang biasa itu gendutnya orang balet, jadi kita mesti beneran kurus. Dan apalagi kalau lomba badan kita mesti kering kan, otot gitu, jadi ya pasti makannya harus dijaga. Jadi waktu itu kan 2017 kan mulai homeschool, itu mulai ditimbang, jadi kayak hari ini berat badannya berapa. Terus guru aku tuh kaget karena kan dulu kan kita kan belum jaga makan kan, jadi berat badan aku tuh 39 gitu. Terus 39. guru aku kaget gitu. 39 ya, kaget. 39 itu kurus banget loh. Soalnya teman aku ada yang lebih kurus dan dia lebih tua, jadinya kayak guru aku kayak, oh kamu kenapa 39, dia kan nggak seberat itu kan. Terus jadinya kayak oke, mulai diet ya gitu. Terus ya pasti susah lah ya, biasanya yang kayak sekolah nggak peduli makan, nggak perhatiin gitu lah ya, kayak nutrisinya, kalorinya, energinya, carbsnya, pokoknya kayak gizi-gizi kayak gitulah kan kita nggak pernah perhatiin. Terus tiba-tiba disuruh perhatiin gitu kan, susah banget lah, apalagi stop makan nasi gitu-gitu kan. Sambil balet lagi seharian, itu kan olahraga terus tuh. Ya itu susah banget kan. Aku ingat banget waktu itu hari pertama guru aku suruh bilang, pagi kamu makan pisang aja ya 1. Terus kayak Wow. oke. Awalnya shock juga ya. Ya tapi, aku juga shock kayak oke. Tapi Rebecca Siap, kayaknya terima komit aja. kan, jadi disuruh apa pasti nurut nih. Nah, ada ini kasih tahu kan kadang-kadang ada yang nggak mau nurut. Ya, kayak saya lihat nih kayak idol Korea gitu kan, makannya harus 1 hari cuma telur. susah. Kayak tinggi waktu itu Susah. berapa? Kan beratnya 39, tingginya kira-kira berapa waktu itu? Lupa sih, kita jarang ukur tinggi, mungkin 150 kali. Tapi dengan banding 150 39 kilo, kalau orang normal bilang kurus banget ya, tapi Iya, di kurus balet banget ternyata itu masih termasuk berat gitu ya. Ya, es tuh kan pagi, makan pisang dong. Terus balet, terus lemes dong ya, siapa yang nggak lemes gitu. Abis itu lemes, terus kayak pegang bar, terus kayak gitu. Es tuh Lesu guru aku banget ya. tanya, kamu kenapa? Mis aku lapar, mis aku nggak kuat. Es tuh yaudah tahan aja, tapi mendingan kok perut kamu udah kayak gitu. Terus kayak Enggak. ya terus kayak oke miss, tapi kan kayak lemes banget gitu. Tapi waktu itu masih boleh makan nasi. Oke. Jadi siangnya aku lupa sih makan apa, tapi makan nasi. Jadi kayak oke lah, ada energi gitu. Terus mulai. Habis itu kan mulai turun nih, sekarang 38. Oke. Terus waktu itu mau lomba apa ya? Aku lupa. Kayaknya mau Asian Grand Prix yang itu, tapi aku ikutnya yang keduanya. Kan waktu itu 2015 kan. Atau ketiga atau kelima ya, aku lupa sih. Tapi pokoknya aku ikut berikutnya umur 11, nari Fairy Doll. Sama kayak yang buat di 2018 YGP Fairy Doll. Itu disuruh nama rutinnya kamu ya? Fairy Doll itu your kayak kata orang aku merem juga masih bisa nari itu. udah hafal banget. Udah berapa tahun ya itu? Udah lama lah, 3 tahun nari itu yang sama gitu. Terus disuruh kurusan lagi. Oh wow. Oh ya, udah turun 38. Kurusan lagi ya, 37. Terus kayak kamu masih bisa kurusan kayak 36. Dari di situ disuruh stay di situ kan. Ya yang 38 itu kan makan pagi pisang, siangnya nasi, terus dia harus stop makan nasi. Terus ya sempet lah waktu itu, aku juga agak lupa sih makan apa, tapi ya kan 2 potatoes kan. Terus kan orang-orang suka kayak, kamu kuat kayak gitu. Terus aku juga sering ngomong ke guru aku sih, Miss aku capek Miss. Terus kayak, Miss aku kayaknya nggak bisa Miss, aku mau duduk. Terus guru aku selalu bilang gini, Beka kamu tahu kan, pasti kalau kamu mau do something itu ada sesuatu yang harus di-sacrifice lah ya. Terus dan kamu mesti kuat mainnya karena semuanya dari otak kan, otak yang mengatur semuanya kan. Jadi kalau kamu lemes atau apa udah kayak enggak kok, aku nggak lemes ya, aku bisa gitu. Ya orang-orang mungkin kayak ini ya emang susah sih ya kan. Lagi pula 2 potatoes 12 jam. 12 jam. Ya salah, bukan 12 jam. Terus balet gitu, terus ya balet capek lah ya. Mungkin ya orang-orang pikir balet nggak capek, tapi kalau kita ngomongnya balet itu kayak swan. Swan kan kalau Kelihatannya berenang, anggun, ya, tenang, tapi padahal kakinya kan. ya kayak gitu lah Kerja ya. terus ya. Dan itu yang susahnya kan, karena mau kita mau kondisinya capek. Oh ini guru aku yang bilang sih, walaupun kita misalnya lagi show nih, Iya. kamu show,
orang-orang bayar buat nonton kamu, ya kan? Jadi orang-orang expect kamu buat yang bagus dong, ya kan? Jadi they don't see your personal info, kayak misalnya kamu lagi capek, kamu lagi cedera, atau ada masalah atau apa, iya, lagi kelihatan ya. lagi lapar atau apa, kamu harus show your best karena mereka udah bayar dan itu ya tanggung jawab, itu adalah tanggung jawab sebagai penari. Nah ini gurunya dari tadi denger ini kayak mentornya yang hebat gitu loh. Cuma saya mau pertanyaannya adalah, pas kamu sudah disuruh kurusin, dia kurusin nggak? Dia kurusan juga. Oh kurusan juga? Oh itu adil, nggak apa-apa. Takutnya dia makan enak, kamu kurusin tapi dia makan, sampai kan emosi jiwa ya kan? Oh, tapi kalau balet itu setahu saya itu, teman saya itu di Korea ada main tapi kakinya kan banyak luka. Kadang-kadang dia juga kecelakaan mungkin. Lagi jalan pergelangan kakinya, itu mempengaruhi banyak tuh karir. Kalau Rebecca pernah nggak kejadian injury gitu? Aku sih jarang sih, karena ya kan kita juga tahu gitu, balet ya pasti kayak gitu tuh nggak 0% tapi pasti bisa terjadi gitu ya. Dan pasti harus tahu sendiri lah, warm up dulu, terus yang nggak asal-asalan, jangan kayak kan dulu kan umur berapa ya? Aku belajar point shoes umur 7 kan, ya kan. Jadi kayak dulu kan kita lihat point shoes kayak wah point shoes pengen coba gitu kan. Tapi ya harusnya nggak boleh gitu, karena kan kita mesti tahu dulu cara pakainya, kakinya udah kuat atau belum, ukuran yang mesti pas. Kalau ukuran yang nggak pas kan kegedean kan, jadinya bisa kayak gitu. Goyang. Ya pokoknya kita mesti tahu dulu lah, dan pasti warm up yang panas. Mesti tahu diri sendiri lah, mesti kayak this is your own body, kamu mesti tahu, kamu kayak oke, misalnya aku udah capek, ya kamu stop gitu, kamu bilang ke gurunya, Miss, aku udah capek, aku duduk ya. Ya maksudnya jangan dipaksa lah ya, jangan kayak kamu udah capek, terus kamu paksa, terus ya jadinya injured. Ya aku jarang sih, tapi pernah sekali waktu itu di lutut sama ankle. Oh ankle, kenapa? Kalau ankle waktu itu pernah pada terus diangkat satu tangan kan, ya kan satu tangan kan maksudnya bisa kayak gitu kan, segoyang ya. Dan waktu itu sempat kayak gitu, terus aku diangkat itu kaki kanan salah, kaki kanan bawah, kaki kiri atas, terus jadi miring gitu kan. Terus waktu itu sempet jatuh, jadi udah di atas itu, terus aku cartwheel ke bawah gitu. Itu udah kayak gitu yang kan. Yang angkat siapa nih? Hah? Yang angkat siapa nih bisa sampai jatuhin? Ya itu my teacher's brother, gitu. adik kecil. Jadi kan dia juga balet dulunya, jadi ya dia tahu basicnya kan. Kayak begitu, terus ankle-nya begitulah ya. Cedera. Waktu itu sempat bengkak, untung kayak nggak tulangnya apa gitu kan. Karena waktu itu juga kayak langsung ditangkap ya kan. Jadi ya cuma bengkak, tapi itu tahun berapa ya? Aku juga lupa. 2018 mungkin, 2017 ya, pokoknya sekitar situ lah. Karena kan mulai internasional kan, jadi orang-orang tahu, oh ini Rebecca. Jadi guru aku suruh kamu show aja gitu. Jadi sekalian kan buat nanti ke depannya kamu. Jadi apa ya? Kan kadang orang kompetisi deg-degan kan. Tiap kali deg-degan tuh my teacher say, udah kayak show aja gitu. Jadi kita disuruh banyak show, jadi kita mentalnya udah siap gitu ngeliat penonton. Terus kayak di panggung backstage kadang deg-degan kan, karena kan kayak aku mau di panggung gitu kan. Jadi kita latihan kayak gitu sih. Jadi mungkin pertanyaannya, waktu cedera ini atau sempat kecelakaan, apa sih semangat kamu untuk terus yuk cepet-cepet recover, untuk cepet-cepet bisa balik ke balet lagi gitu? Seperti yang aku bilang tadi kan, you must know your own body kan. Kalau misalnya kamu masih bengkak ya jangan paksain gitu, buat apa gitu. Pertama, kamu bakal makin cedera, terus baletnya makin gak bisa gitu. Ya kamu mesti tahu, mesti kontrol lah, mesti kontrol diri sendiri kayak, oke ini masih sakit, kayaknya jangan dulu deh. Tapi jangan jangan make them jadi alasan gitu. Aku udah nggak bisa balet, aku udah males, ini udah nggak bisa, ini apa aja gitu. Jadi jangan buat itu jadi alasan ya. Bengkak ya bengkak, sembuh ya sembuh udah gitu. Maksudnya jangan pikirin satu things terlalu lama, ya, terus terlalu kayak memanjakan diri sendiri, tapi harus tahu kondisi badan kita sendiri. Ya kayak gitu sih, kayak gitu aja. Tapi relax banget ya. Kalau sakit ya udah istirahat aja. Jadi mindsetnya kayaknya dia positive thinking banget gitu loh. Beda sama kayak orang mungkin sensitif gitu kan. Kecelakaan, aduh aku nggak bisa malah drop. Tapi kalau dianya kan kayaknya gampang banget gitu, positif. Semangat terus dan prioritasnya jelas ya. Kamu udah komit ke karir di balet, walaupun mungkin teman-teman juga kadang ada yang question keputusan kamu untuk homeschooling atau ada kendala-kendala, kamu terus maju, terus bisa yakin. Itu hebat sekali sih, apalagi baru usia 15 nih. 15 tahun bener, hebat banget. Emang gak susah sih dulu. Apalagi kan dulu waktu yang masih sendiri tuh ya, deg-degannya udah nggak tahu lagi tuh deg-degan atau gimana. Kayak waktu itu kan sendiri, jadi Marlupi itu buat company namanya IDCO, Indonesian Dance Company kan.
Terus waktu itu kan mulainya jam 8 belum jam 9 kan. Jadi aku sana sekitar aku udah yang dancer, jadi yang udah umur 20-an. Terus aku umur 11 kan di situ. Udah nggak tahu mau ngomong ke siapa, takut salah kalau nggak ngerti. Paling kecil gitu ya. Iya, jadi kayak pressure-nya yang nggak tahu apa lagi. Abis itu kan waktu itu kayak kita masih takut-takut kan. Kita takut orang ada yang nggak se-opinion sama kita tentang homeschooling. Jadi kita ya masih kayak ya gitu lah. Gitu, Ya, hati-hati gitu ya. kayak takut salah ngomong gitu. Jadi ya pressure-nya tinggi banget sih itu. Nah, Rebecca 15 tahun udah berprestasi yang luar biasa. Seberapa sih kamu bangga dengan diri kamu sendiri? Bangga sih kayak sometimes kalau aku look back gitu kayak video aku jelek banget ya gitu. Kayak apa ya? Dulu kan umur 11 pakai poin gitu kita kayak ini bagus banget, terus kita bisa putar waktu itu aku pernah putar 3 gitu, wah kayak keren banget gitu. Aku bangga dengan diriku Agak sendiri. sombong dikit ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. katanya emang berarti itu Iya, kita nanya butuh loh ego. Oh iya benar, harus punya Kalau pride. misalnya nggak punya ego ya jadinya Ya kayak malu-malu nggak boleh, yang penting kita punya pride. Harus ya pede tapi sih, ya tapi ya juga kontrol, jangan ya over pride terus Yes. kamu jadinya kayak ya gitu. Kayak misalnya kan kalau lomba kan nggak bisa bilang kayak kamu boleh minggir gak, aku mau ke depan, aku mau di posisi ini gitu, nggak bisa kan. Kalau Aku misalnya mau di lomba ini. ya kamu Know your depan place lah ya ya. dan ya confidence gitu, jangan kayak kalau lomba waktu itu kan dikasih gerakan sekali ngomong blablabla, terus kamu buat gitu kan. Karena kan kita suka aduh aku bener nggak ya, terus ngeliat sebelah Yeah. oke sebelah salah gitu. Kadang ya udah nari aja gitu, apalagi kalau lomba. Aku pernah waktu itu lagi nari terus ngeblank, aduh ini gerakannya gimana. Itu guru aku sering bilang, guru kontem aku namanya Kasiko, dia suka bilang kayak ya udah nari aja, nggak ada yang tahu gerakannya juga kan, tapi jangan muka doang kamu yang tahu kamu salah. sama guru kamu udah terus, tapi jangan langsung mukanya jadi yang kayak Kaget, kayak Ya. kelihatan lupa gitu kan. iya, dan nari aja gitu. Itu kan juga butuh confidence itulah. Oke, yang penting rasa percaya diri, terus yang penting sekali lagi kita apapun melakukan dengan hati tulus itu pasti jadi nih ya. Kalau dari ada nggak dance move? What's your favorite dance move nih yang bisa di Ya, untuk teman-teman di luar sana yang biar hal yang gampang gitu yang saya juga bisa ikut. atau mau teman-teman. ditunjukin juga Boleh silakan. satu gerakan. Kayak kalau tunjukin agak susah sih di baju ini ya. Oke. Tapi Bisa gerakan tangannya atau gimana? Ya mungkin kita bisa sambil belajar nih. Sebenarnya sarangeo di Korea itu kan banyak itu dari Oh, ballet, iya. set sarangeo gitu. Iya. Jadi gerakan tangannya mungkin ada yang nggak usah berdiri, nggak apa-apa, tangannya aja coba tunjukin gimana satu gerakan move-nya. Kita pengen belajar soalnya dari Rebecca nih. kalau ballet itu ada 5 position for Oke. hands. This is first. Oke. First, Itu mesti sepuser, nggak boleh terlalu tinggi. siap. Terus ini Sepuser. udah salah nih. Ya, Jempolnya masukin, umpetin. Umpetin. Terus ya jangan gini, agak relax lah. oke, relax. First. Ini kayak agak sempit. Bentar. Second kayak Banyak gitu. salah nih kayaknya Oke. kita langsung. Second, ayo. Second. Ya, second gini. Oke. First, second. Angkat sedikit ini ya. Jarang loh ada yang nyuruh-nyuruh saya, jarang loh ya. Istri saya aja nggak berani. Oke. Second, Oke. third. Apa cari duit? Diem ya. Anak saya itu ya. Oke, Oke. third. Third. Oh, Ini jadi- kan first kan? Ya, first. Second, third itu satu first, satu second. Oke. Bulat dikit. Bulat dikit. Terus ini third juga. Jadi bisa kanan, bisa kiri. Itu Oh, third. siap. Oke. Fourth, Wah, Oh, ininya aja beda ya kalau. Oke. gimana? ini panjangan dikit. Ini Jangan begini maksudnya. Oke, angkat Bukan dikit. salut. Ya, Angkat ya, dikit. ya. Terus dari tengahnya mesti satu sama ini, satu garis. Oke. Sama kepala, siap. Aha. Terus ini juga fourth, tapi ya bisa Oke. kanan kiri sama kayak third. Oke. Ini fifth. Oh. Jadi first, second, third, fourth. Wah, udah lupa. Coba Coba, kayak Li. gampangnya sekali lagi coba satu. Set. First, second, third, fourth, Fourth. bisa dua kan, Oke. fifth. Nice. Itu tangan, belum kaki. Kaki juga ada first, second, third gak ada. Third ada sih, tapi nggak tahu itu sebetulnya original atau kayak waktu kecil jadi belajar third sama fifth position. Sama kaki tuh harus bisa gini ya, apa lurus satu jajar gitu ya. Padahal orang bisa nggak satu gini? Susah kan? Coba Kak, bisa nggak? Coba Becca. Susah sih kok duduk. Oh, nah ini hal kecil gini aja itu untuk Nggak pelajaran natural lebih untuk enak. kita yang
nggak kebiasaan nari nih. susah Makanya banget. kebanyakan orang bilang ballet itu bagusnya kok dari kecil karena kan ototnya masih Lentur, lembek kan, lebih jadi flex. bisa ditekan-tekan gitu. Oke Becca, thank you banget loh untuk cerita-ceritanya semua. We've definitely learned a lot sampai belajar balet sedikit. Terima kasih waktunya. Kalau Becca untuk teman-teman di luar semua ada nggak sih tips kesuksesan mungkin untuk kami yang harus terus semangat Yes. untuk bisa meraih cita-cita seperti Becca? Aku sih nggak tahu banyak tips ya, karena waktu itu aku jalanin aja. Yang pasti kamu mesti tahu your priority. Kayak misalnya kamu Know kalau your misalnya priorities. pilih balet, ya balet gitu. Jangan kayak tengah-tengah terus kayak udahlah nggak bisa Jangan mudah terus give ya up gitu. gitu Ya itu pasti orang Pantang sering dengar menyerah, lah ya. pantang menyerah. Don't give up. Terus stay motivate. Mau apapun itu kayak susah kan stay motivate, ya, apalagi belajar gitu kan orang sering susah motivate. Terus ya pasti kayak cari cara kan, cara orang beda-beda kan. Jadi mungkin kamu bisa lewat buku, bisa lewat video, cerita ke orang, bisa kayak ya talk to yourself kayak kamu capek ya Bek, kamu istirahat deh, nggak apa-apa, kamu bisa kok, ya talk to yourself. Terus tulus juga pasti penting karena kan kamu jangan expect kayak ya balet kan udah pasti bukan cuma tentang badan, tentang mental juga kan, mental, mind. Ya pasti kamu mesti tetap baik kan kayak apa ya? Balet kan juga tetap tentang connection lah. Sama kayak kerja kan kamu butuh connection. Balet juga tetap connection kayak kalau misalnya kamu mau scholarship di mana gitu apa? Kamu kan mesti kayak pertama kayak ke gurunya dulu, terus kayak ya gitulah. Tapi kamu jangan kayak you expect something karena kamu baik ke dia terus dia langsung terima kamu gitu ya. Stay tulus ya, pasti itu juga penting sih. Oke, jadi itu beberapa tips dari Rebecca. Tapi saya ingin tanya juga, goals-nya yang kamu ingin capai apa lagi? Kan udah menang nih 2 kali berturut-turut, tapi kan banyak ajang-ajang yang lebih bergengsi juga. Mungkin cita-cita kamu juga kira-kira gimana gitu? Aku sih masih belum tahu sih ya goalnya apa, tapi yang pasti aku nggak mau turun kayak misalnya kan aku udah lama lah ya, bisa dibilang dari 2,5 sampai 15 ya 10 tahun lebih ya kan. Terus ya aku nggak mau kayak apa ya, kan aku udah naik, aku nggak mau turun lagi. Ya mungkin turun nggak apa-apa, tapi Harus terus maju, harus ya terus harus terus improve maju. gitu Nggak ya. cuma my ballet, my personality, my mind of something, cara aku berpikir itu juga penting karena kan Mindset. bukan cuma ballet, ini bisa buat yang lain. Kayak misalnya kamu kalau mau kerja yang lain kan kamu juga butuh itu semua. Oke, jadi di luar sana teman-teman, yang penting ini dengerin dari Rebecca ya. Ada yang penting tulus, terus motivasi diri sendiri, terus harus communication sama diri sendiri. Itu salah satu tips juga. Dan Rebecca udah punya prestasi yang luar biasa, tapi dia nggak muluk-muluk. Kadang-kadang kita tanya cita-cita, kadang-kadang ingin jadi juara 1 seluruh dunia. Kadang-kadang kan orang segampang itu mengucapin, tapi Rebecca yang penting dia mau terus maju, tidak mau turun cepat gitu. Maksudnya turun, dia bilang turun bisa, tapi yang penting dia bisa kontrol self agar dia bisa maju terus. Yang penting kita positive thinking sama harus tulus gitu ya. Oke, Rebecca, terima kasih banyak waktunya, insight-nya. Pasti kita semua, teman-teman semua banyak belajar banget Yes. nih dari cerita kamu dan pengalaman kamu.